Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Kajian Informasi. Pada kesempatan kali ini, Kajian Informasi akan membahas mengenai bab bilangan bulat, khususnya pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, lanjutan dari video sebelumnya yaitu penjumlahan dan pengurangan. Materi perkalian dan pembagian bilangan bulat ini sangatlah penting. Tanpa kita sadari, materi ini ada loh di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kalian sakit, kalian pergi ke dokter. Dari dokter, kalian mendapatkan obat dengan anjuran 3 kali sehari atau 3 dikali 1 hari. Artinya, itu adalah 1 ditambah 1 ditambah 1. Kemudian contoh lain lagi, pelangi adalah anak yang rajin menabung. Tiap hari, dia selalu menabung uang jajannya Rp2.000. Jika pelangi menabung selama 7 hari berturut-turut, banyak tabungan pelangi dalam 7 hari adalah titik-titik. Kalian bisa menuliskan seperti ini, 7 dikali 2000 sama dengan 2000 ditambah 2000 ditambah 2000 ditambah 2000 ditambah 2000 ditambah 2000 ditambah 2000. 2000-nya sebanyak 7 kali ya. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 14.000. Jadi banyak tabungan pelangi dalam 7 hari berturut-turut adalah 14.000. Lanjut, ini ada perkalian dua bilangan tak nol. Ini ada bilangan pertama dan bilangan kedua, kemudian dikalikan. Jika bilangan pertamanya positif dikalikan dengan positif, hasilnya adalah positif. Kemudian ketika positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif dikalikan positif, hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Ingat-ingat saja kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya itu selalu positif. Kemudian kalau bilangan bulat dikalikan berapapun oleh 0 itu hasilnya tetap 0 ya. Makanya ini judulnya adalah perkalian dua bilangan bulat tak nol. Lanjut, ini ada tabel. Kita misalkan A-nya 3, B-nya 6. Kemudian A dikalikan B hasilnya 18. Kemudian B dikalikan A hasilnya juga 18. Kemudian kita misalkan lagi, A-nya negatif 2, B-nya negatif 5. Kemudian A dikalikan B hasilnya 10. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Kemudian B dikalikan A, ini sama negatif kali negatif, hasilnya juga 10. Dari sini, A kali B sama dengan B dikalikan A, berarti untuk perkalian berlaku sifat apa yuk? Komutatif. Lanjut, ini ada 3 bilangan. Bilangan pertamanya 3, bilangan keduanya 6, bilangan ketiganya 2. Kemudian dikalikan 3 dikalikan 6 dikurung, berarti ini diselesaikan terlebih dahulu ya. 3 dikalikan 6 itu 18, baru dikalikan 2. Jadi 18 kali 2 sama dengan 36. Kemudian ini juga dihitung menurut aturan ini. Jadi A-nya 3 dikali ini yang dikurung diselesaikan dulu. 6 kali 2 adalah 12. Jadi 3 dikalikan 12 sama dengan 36. Ini kemudian A-nya negatif 2, B-nya negatif 5, C-nya 3. Kita substitusikan ke rumus ini, hasilnya adalah 30. Hati-hati ya. Negatif kali negatif, positif ya. Jadi tinggal ngitung 2 dikali 5, 10. Kemudian baru deh dikalikan 3. Hasilnya adalah 30. Kemudian A dikali dalam kurung B dikali C, ini berarti ini dihitung terlebih dahulu. Kita substitusikan, A-nya negatif 2, B-nya negatif 5, C-nya 3, ini dihitung terlebih dahulu. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Berarti 5 kali 3 itu 15, kemudian karena negatif ya udah tinggal ngasih negatifnya. Kemudian negatif kali negatif adalah positif. Gitu ya, gampang banget kan? Dari sini berlaku sifat apa yuk? Asosiatif. Lanjut, ini ada 3 bilangan lagi. Namun kalau tadi ada perkalian, sekarang ada unsur penjumlahannya, ada operasi penjumlahannya. Ingat, kalau dikurung berarti yang dikurung diselesaikan terlebih dahulu.
Tulis aja 1 dikali 3 tambah 2 berapa? 5. Ya udah tinggal kalikan 1 kali 5, 5. Ini juga yang dikurung dihitung dulu 1 kali 3, 3. 1 kali 2, 2. 3 tambah 2, 5. Gitu ya. Kemudian ini A-nya negatif 1, B-nya 2, C-nya negatif 4. Kemudian kita substitusikan. Ingat yang di dalam kurung ini hati-hati ya. 2 ditambah negatif 4. Jadi kalau kalian bingung penjumlahannya seperti ini, anggapannya gini. Utangnya 4, uangnya 2. Lebih banyak utang atau lebih banyak uangnya? Kalau lebih banyak utangnya berarti negatif. Gitu aja. Tinggal berapa? Uangnya 2, utangnya 4. Jadi tinggal berapa? 2. 2 itu apa? Utang apa sisa? Utang. Jadi ya negatif gitu. Ya udah, negatif 1 kali negatif 2. Berapa negatif kali negatif? Itu positif. Ini juga. Kemudian kita substitusikan negatif 1 kali 2. Dihitung terlebih dahulu ditambah. Ini dihitung terlebih dahulu. Ini negatif kali positif hasilnya negatif. Ya udah, 1 kali 2, 2. Terus kemudian ini negatif kali negatif pasti hasilnya positif. Ya udah hitung aja. 1 kali 4 yaitu 4. Ya udah tinggal jumlahkan negatif 2 ditambah 4. Kalau kalian bingung seperti tadi, uangnya 4, utangnya 2. Lebih banyak utang apa lebih banyak uangnya? Lebih banyak uangnya, berarti hasilnya pasti positif. Positif berapa? 2. Kemudian ini kan di penjumlahan. Sekarang kita selidiki ketika ada pengurangannya. Ini kita substitusikan. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2. Kita substitusikan. Dihitung terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 3 dikurangi 2, 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Waduh, gampang banget ini ya, 1 kali 1 ya. Kemudian ini A-nya 1, B-nya 3, 1 kali 3. Dihitung terlebih dahulu ya yang ada di dalam kurung. 1 kali 3 itu 3. Kemudian dikurangi 1 kali 2 itu 2. 3 dikurangi 2, 1. Itu ya. Lanjut, ini A-nya negatif 1, B-nya 2, C-nya negatif 4. Kita substitusikan. Ingat ya, ini dihitung dulu yang di dalam kurung, hati-hati. Negatif satunya ditulis terlebih dahulu. Ini negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi 2 ditambah 4 adalah 6. Jadi negatif 1 dikali 6 negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Lanjut, ini kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. Negatif kali positif hasilnya negatif, yaitu negatif 2. Kemudian ini hati-hati, negatif kali negatif hasilnya positif. Ya kan hasilnya 4. Namun di depannya ada negatif ini dikurangi. Ya udah, berarti negatif 2 dikurangi 4 sama dengan berapa? Punya utang 2, kemudian punya utang lagi 4, totalnya berapa? 6. 6 itu utang apa sisa? 6 itu utang. Ya udah, kalau utang ya berarti negatif. Gitu ya. Dari sini berarti berlaku sifat distributif, bisa untuk penjumlahan, bisa untuk pengurangan. Sifat operasi perkalian dapat kita simpulkan. Yang pertama bersifat komutatif dengan A kali B sama dengan B dikali A. Kemudian asosiatif, ini hasil kali A dikalikan B, kemudian dikalikan lagi dengan C sama dengan A dikali hasil kali B dan C. Kemudian berlaku sifat distributif. Nah, ini yang untuk penjumlahannya, ini juga berlaku untuk pengurangannya. Gitu ya. Ini ada pembagian dua bilangan bulat tak nol, sebenarnya sama dengan perkalian. Kalau sama-sama positif, hasilnya positif. Sama-sama negatif, hasilnya positif. Selain itu, hasilnya adalah negatif. Gitu. Sama persis dengan perkalian. Lanjut, ini ada contoh soal. Nah, tentukan hasil dari yang pertama 215 dikali negatif 3. Ingat ya, ini positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif.
hasilnya adalah negatif 645 gitu ya. Lanjut, ini negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif. Ya udah, tinggal ngitung 32 dikalikan 2 hasilnya adalah 64. Positif ya, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Lanjut, ini ada agak panjang ini, perhatikan ya. 12 dikali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Kalau seperti ini kalian dahulukan yang perkalian sama pembagian. Jangan kalian dahulukan yang perkalian, kemudian penjumlahan, kemudian pembagian. Jadi yang utama adalah perkalian dan pembagian kalian hitung terlebih dahulu. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Jadi nanti 12 kali 7 hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 84. Kemudian ini negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Berapa? 16 dibagi 2, 8 gitu ya. Jadi negatif 84 ditambah 8. Gimana ini cara ngitungnya? Ya seperti ini. Punya uang 8 tapi utangnya 84. Lebih banyak utang atau uangnya? Lebih banyak utangnya. Jadi kalau lebih banyak utangnya berarti negatif. Gitu. Lanjut, ini ada pembagian negatif 15 dibagi dengan negatif 3, kemudian dikurangi 7 dikali negatif 4. Kalian hitung ya, ini terlebih dahulu, kemudian ini terlebih dahulu juga, baru keduanya dikurangi. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Kemudian ini 7-nya, saya misalkan ini positif dikalikan negatif, ini adalah hasilnya negatif. Jadi ini dibagi ini positif 5. Ini dikalikan ini hasilnya adalah negatif 28. Kemudian kalau sudah seperti ini gimana? Ini kan dikurangi, ini negatif. Karena tandanya sama ini hasilnya adalah ditambah gitu. Tinggal dijumlahkan deh, 5 ditambah 28 hasilnya adalah 33 gitu. Gampang banget kan? Pelan-pelan aja kita belajar, pelan-pelan kalian cermati, kalian pahami, insya Allah kalian bisa kok teman-teman. Lanjut, ini ada contoh soal. Tentukan hasil dari ini semua tapi tanpa menghitung satu persatu ya. Perhatikan, kalau seperti ini kalian tidak perlu untuk menghitung satu persatu. Kalian perhatikan polanya, negatif 100, negatif 99, negatif 98 dan seterusnya sampai 99. Kan disuruh menghitung. Perhatikan deh. Ini negatif 99, ya kan? Ini 9. Negatif 99, yang ini 99. Sama kan? Ya udah tinggal coret seret. Terus kemudian yang ini juga tinggal dicoret negatif 98 sama 98. Begitu seterusnya dicoret-coret, ini juga dicoret. Ini juga dicoret, banyak sekali ini. Jadi nanti hasilnya cuma tinggal negatif 100. Jadi jawabannya adalah hasil dari itu semua adalah negatif 100 gitu. Tanpa menghitung ya, tinggal coret aja gitu. Lanjut, ini ada soal cek pemahaman. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar pemahaman kalian terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi ini ada 13 dikali negatif 10 dibagi 5. Saran saya ya, kalau seperti ini kalian hitung yang di depan dulu. Ini kalian kalikan dulu, 13 dikali negatif 10 berapa, kemudian baru deh dibagi dengan 5 gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.